gimana Kak? Itu saya juga kaget ya, karena pertama kan kayak tadi teman-teman juga bertanya bagaimana distribusinya, itu kan kita juga mendiskusikan itu, tapi Maya selalu bilang biarkan saya pintu terbuka dengan sendirinya gitu, dan tiba-tiba dengan Busan aku juga Busan itu apa ya gitu kan. Itu kan maksud saya mengikuti, tapi saya tidak terlalu mengikuti film Korea ataupun festival film gitu. Jadi Busan itu festival film Asia yang terbesar itu Busan. Aku bilang wow gitu ya, sampai hari ini pun juga saya ditawarin untuk nonton film. Saya itu saya bilang saya nggak mau, aku bilang saya udah datang terima jadi nonton aja deh gitu langsung di situ. Jadi kaget ya, untuk saya kaget, dan saya merasa bahwa ini sebuah petanda yang baik bagaimana internasional mau mempremierkan film ini. Artinya kan ada satu strong point ya dari kisah film ini gitu. Jadi untuk saya ini petanda yang baik, dunia bisa menerima, kita bicara Busan sebagai festival, salah satu film festival terbesar mempremierkan ini. Nah, saya harap ini bisa menjadi apa ya, satu cerminan bahwa film ini memang layak untuk hadir. Nah, untuk memerankan Sarah sendiri ada referensi dari lainnya atau cukup dari skrip aja? Kebetulan saya punya teman di Jerman, dia seorang trans dan kisah hidupnya mirip gitu sama dia. Tidak bisa mengutarakan perasaan dia terhadap orang tuanya gitu. Tetapi saya juga banyak menemukan teman-teman saya pun yang tidak seorang trans, tapi dia itu macam-macam ya gitu. Memang konflik dengan ayahnya, konflik dengan ibunya gitu, sehingga tidak menerima. Jadi saya melihat penemuan itu sebenarnya gitu loh, rasa kesendirian seorang anak yang tidak diterima orang tuanya. Nah, kalau hubungan kamu sendiri dengan ibu itu seperti apa sih? Pernah ada konfliknya juga atau pastinya ada konfliknya gitu ya, karena kan proses itu kan pengenalan rasa ini kan tidak pada umumnya, jadinya itu pasti ada. Nanti mencari kesamaan sekaligus perbedaan dan betul, persamaan dan perbedaan ya, betul itu dia. Karena film ini wawasannya cukup tinggi ya, terutama pada waktu saya mendalami ternyata kehidupan manusia itu tidak hanya trans, siapapun juga mempunyai rasa kesedihan yang sama, kesendirian yang sama, perjuangan yang sama. Cuman trans ini mempunyai ekstra karena dia tidak umum dan lebih harus menyembunyikan perasaan. Waktu syuting di Wakasatu gimana Kak? Jadi mungkin kalau iya betul, sama kita satu rumah. Jadi setiap malam tuh ada suara embek gitu, ada kandang kambing gitu kan. Terus juga, tapi menariknya karena kita kan tinggal di rumah-rumah penduduk. Jadi di situ kita langsung bertemu penduduk, yang masak juga dari penduduk setempat. Jadi kita bisa merasakan makanan sekitar. Aku beli ada pengrajin madu hutan gitu. Jadi kita sangat berinteraksi, dan itu masa kecil Mail. Jadi kita juga bisa ngerasakan emosi film ini terhadap Mail juga gitu. Jadi aku bisa tepat-tepatnya dia cerita di sini saya dulu mancing, jadi tumbuh besar di situ. Jadi aku otomatis ikut merasakan memori itu. Atau mungkin full ke sebenarnya aku dalam hal itu aku tidak memberikan masukan, tapi aku hanya bertanya karena aku misalnya aku juga mau tahu aku kurang lebih penampilan kayak apa sih, biar untuk mendalami, bukan untuk merubah atau ikut-ikutan, enggak. Karena saya lepaskan ke Mbak No ya, kostum desainernya saya serahkan ke Mbak No sedikit cerita juga, kamu seret gak ini? Seret gak? Ini soalnya kan Sarah ini hidupnya di desa, terus dia sukses di kota, tapi juga jadi aku juga melihat aku dapat dan aku search ya, dan di situ juga kamu suka baju ini atau ini, jadi ada diskusi tapi tetap direction itu dari kostum desainernya.